Halo guys, nama saya Safirani Madotilla dengan IPM 12 10 20 666. Saya di sini akan mempresentasikan TM14 yaitu memperbaiki kompetensi. Yuk disimak dulu aja guys. Yuk langsung disimak aja dulu ya guys. Untuk slide pertama ada jenis dan kategori kompetensi, konsep dan sejarah kompetensi. Menurut Training Agency pada tahun 1988, kompetensi yaitu kemampuan untuk menjalankan aktivitas dalam pekerjaan atau fungsi sesuai dengan standar kerja yang diharapkan. Sedangkan menurut Riley Spencer dan Sidney Spencer pada tahun 1993, kompetensi merupakan karakteristik dasar perilaku individu yang berhubungan dengan kriteria acuan efektif dan kinerja unggul di dalam pekerjaan atau situasi. Sedangkan menurut McClellan pada tahun 1993, kompetensi merupakan kemampuan untuk menjalankan aktivitas dalam pekerjaan atau fungsi sesuai dengan standar kerja yang diharapkan. Sedangkan menurut Michael Armstrong pada tahun 1994, kompetensi apa yang orang bawa pada suatu pekerjaan dalam bentuk tipe dan tingkat perilaku yang berbeda. Masih dalam konsep dan sejarah, menurut Margaret Dale, tahun 2003, kompetensi menggambarkan dasar pengetahuan dan standar kinerja yang dipersyaratkan agar berhasil menyelesaikan pekerjaan atau memegang suatu jabatan. Sedangkan menurut NCVK dalam Margaret Dale tahun 2003, kompetensi merupakan kemampuan menjalankan aktivitas dalam pekerjaan. Sedangkan menurut SK Kepala BKN tahun 2003, kompetensi merupakan kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang pegawai negeri sipil yang berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam tugas jabatannya, sehingga PNS tersebut dapat melakukan tugasnya secara profesional, efektif, dan efisien. Menurut praktisi MSDM, kompetensi merupakan deskripsi dari karakteristik seseorang. Untuk slide selanjutnya, komponen kompetensi sendiri itu ada 5. Yang pertama ada motivasi, yaitu motif menggerakkan, mengarahkan, dan menyeleksi perilaku terhadap tujuan atau kegiatan tertentu. Yang kedua ada trace, yaitu karakteristik fisik dan respon konsisten terhadap situasi atau informasi. Yang ketiga ada self concept, yaitu sikap, nilai, citra diri seseorang. Yang keempat ada knowledge, yaitu pengetahuan atau informasi seseorang dalam bidang spesifik tertentu. Yang terakhir yang kelima yaitu skill, kemampuan untuk melaksanakan tugas fisik tertentu atau tugas mental tertentu. Untuk slide selanjutnya ada perlunya kompetensi diperbaiki, determinan yang mempengaruhi atau membentuk kompetensi. Yang pertama ada kepercayaan dan nilai terhadap sesuatu sangat berpengaruh terhadap sikap dan perilaku seseorang. Kemudian ada keahlian atau keterampilan. Aspek keahlian atau keterampilan ini memegang peran penting dalam membentuk kompetensi. Yang ketiga ada pengalaman. Pengalaman merupakan elemen penting dalam membentuk penguasaan kompetensi seseorang terhadap tugas. Selanjutnya ada karakteristik personal, yaitu karakteristik kepribadian seseorang turut berpengaruh terhadap kompetensi. Yang kelima ada motivasi. Motivasi seseorang terhadap suatu pekerjaan atau aktivitas akan berpengaruh terhadap hasil yang dicapai. Kemudian ada isu emosional, yaitu hambatan dan blok emosional sering membatasi kompetensi. Dan yang terakhir ada kapasitas intelektual. Kapasitas intelektual seseorang akan berpengaruh terhadap kompetensi. Selanjutnya tingkat perbaikan kompetensi. Mudah diperbaiki, mengembangkan orang lain, efisiensi produksi, kerja tim, keahlian teknis, orientasi pelayanan, mengelola kinerja. Agak sulit diperbaiki, orientasi hasil, kualitas keputusan, pengaruh penyelesaian, konflik, pemikiran analisis, kecerdasan organisasional. Yang terakhir sulit diperbaiki yaitu inisiatif, inovasi, integritas, dan kejujuran, pengelolaan tekanan kejiwaan, pemikiran konseptualis, fleksibilitas. Untuk slide selanjutnya, perbedaan kompetensi dan konsep lain. Kompetensi merujuk pada pendekatan perilaku tertentu, dijadikan parameter untuk mampu melaksanakan pekerjaan secara efektif, berhasil, dan unggul atau superior. Komponen kompetensi terdiri dari dorongan sifat, citra diri, peran sosial, dan kemampuan. Itu menurut Bayazis pada tahun 1982.
Pemahaman kompetensi. Dalam hal pemahaman kompetensi perlu dijelaskan pengertian tentang pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan bakat untuk mengetahui sejauh mana perbedaan atau kesamaan dari konsep tersebut. Menurut Spencer tahun 1993, pengetahuan seseorang yaitu pengetahuan yang dimiliki seseorang bisa dikategorikan ke dalam dua jenis, yaitu pengetahuan yang disadari dan pengetahuan yang tidak dapat disadari. Menurut Dalet tahun 2003. Keterampilan perilaku, yaitu yang terkait tugas bisa dikuasai melalui latihan dan bantuan orang lain. Keterampilan perilaku merupakan fungsi dari faktor kepribadian individu dan faktor lingkungan. Sikap dibentuk dari kombinasi pengalaman, kondisi sosial atau lingkungan, dan kepribadian. Thank you guys. See you.